Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Umi Widyastuti SEMSI, serta teman-teman yang kami cintai dan banggakan, izinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan materi bab 4B mengenai formulasi dan implementasi strategi. Perkenalkan, nama saya Safika Dewi Ramadhani dengan NIM 1710621073 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulana dengan NIM 1710621088. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alfian Maulana. Saya serahkan pada Alfian Maulana. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tahapan manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, formulasi strategi. Di dalam formulasi strategi ini termasuk pembuatan visi dan misi organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman lingkungan luar terhadap organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, membuat strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilakukan. Yang kedua ada mengimplementasikan strategi. Penerapan strategi ini berarti menggerakkan karyawan dan manajer untuk merealisasikan strategi yang sudah diformulasikan sebelum menjadi aksi nyata. Yang ketiga ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang sudah dibuat dan diterapkan itu berhasil atau tidak. Semua strategi membutuhkan modifikasi di masa yang akan datang karena faktor eksternal dan internal yang terus berubah. Kita masuk ke formulasi strategi. Pengertian formulasi strategi ialah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Tujuan dari strategi sebagai rencana untuk menentukan alokasi sumber daya dan aktivitas lainnya untuk menangani lingkungan dan mencapai keuntungan yang membantu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya. Hal yang patut dipertimbangkan dalam formulasi strategi ialah yang pertama harus dipahami benar visi, misi, dan objektif perusahaan sehingga dapat mengetahui ke arah mana perusahaan akan dibawa serta bagaimana caranya untuk menuju ke arah tersebut. Yang kedua adalah harus dipahami betul adalah tentang posisi perusahaan pada saat ini. Posisi perusahaan itu bisa berupa pangan pasar yang dikuasai, posisi laba atau rugi perusahaan, kondisi internal seperti kompetensi orang-orang yang berada dalam perusahaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan, yaitu internal dan eksternal, yang dihadapi perusahaan saat ini. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, lebih mudah untuk memahami keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Yang keempat, mencari alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien di masa yang akan datang. Tahapan formulasi strategi ada 6. Yang pertama, penetapan visi, misi, dan tujuan. Langkah ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Rumusan visi, misi, dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manajerial pusat. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawakan manajer. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dulu dan sekarang. Sebelum memutuskan suatu strategi diperlukan atau tidak, maka seorang manajer harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini. Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasikan apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki.
Tahapan formulasi strategi yang ketiga yaitu mendiagnosis kinerja dulu dan sekarang. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Sebuah diagnosa dapat diambil dari beberapa faktor tersebut. Yang pertama, efektivitas organisasi, yang kedua, proses organisasi, dan yang ketiga, kinerja organisasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, yang termasuk dalam tujuan dan misi organisasi. Penentuan tujuan dan jangka menengah serta analisis kondisi internal dan eksternal saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang keempat, menetapkan tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang dituju di perusahaan. Tujuan tersebut memberikan petunjuk dan sasaran kepada perusahaan seperti sasaran jangka panjang dan sasaran tujuan jangka pendek. Yang sasaran jangka panjang ya artinya secara umum membahas rencana suatu perusahaan di masa mendatang pada beberapa tahun mendatang. Sasaran jangka panjang harus mendukung dan tidak bertentangan dengan misi suatu organisasi. Meskipun sasaran tersebut agak berbeda dengan misi suatu organisasi, akan tetapi harus masih berkaitan. Yang kedua, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek artinya bagian yang diturunkan dari tujuan jangka panjang yang mendukung operasi sistem perusahaan. Evaluasi seperti itu harus menghasilkan daftar prioritas untuk tujuan jangka panjang. Pihak yang terkena dampak harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Biasanya, beberapa tujuan harus digunakan untuk mencerminkan kinerja yang diinginkan dari individu atau unit perusahaan tertentu. Yang kelima ada analisis SWOT dan perumusan strategi. Analisis SWOT meliputi analisis peluang dan risiko lingkungan eksternal serta analisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai manajemen ilmiah dan metode prediksi. Kunci keberhasilan analisis lingkungan untuk perumusan strategi terletak pada kemajuan manajemen untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan eksternal dan pengaruhnya. Yang keenam, ke perkembangan dan evaluasi strategi alternatif dan pilihan strategi. Manajemen berusaha untuk memposisikan organisasi untuk mendapatkan keuntungan atas persaingannya, yang memerlukan penilaian yang cermat dari kekuatan kompetitif yang menentukan aturan persaingan dalam industri di mana organisasi beroperasi. Ada 3 cara penting manajemen dapat memperoleh keuntungan kompetitif, yaitu yang pertama adalah biaya kepemimpinan, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga fokus pada segmen pasar yang sempit. Lalu kita lanjut ke berpikir secara strategis. Berpikir secara strategis pada dasarnya adalah cara berpikir untuk menyikapi persoalan dengan membuat rencana, serta setelah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tantangan atau rintangannya. Berpikir strategis dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Berpikir strategis bukan berarti harus berpikir lebih keras, tetapi berpikir lebih baik dan sistematis. Berikut ini ada 5 fase pemikiran strategis yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu identifikasi makalah, yang kedua pengelompokan masalah, yang ketiga proses abstraksi, yang keempat penentuan cara pemecahan masalah, yang kelima perencanaan untuk implementasi. Lalu presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Syafika. Silakan Syafika untuk berbicara. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi, yaitu strategi besar. Strategi besar atau grand strategi adalah rencana umum berupa tindakan-tindakan besar yang digunakan perusahaan untuk meraih sasaran jangka panjang. Strategi besar itu dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, pertumbuhan atau growth dapat dilakukan secara internal, meliputi pengembangan dari produk baru atau produk lama yang mengalami perubahan, dan secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diversifikasi, yang artinya mengakuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk saat itu. Yang kedua,
Stabilitas atau stability atau strategi diam artinya adalah bahwa organisasi ingin tetap berada pada ukurannya yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Yang ketiga, penghematan atau retrenchment berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan unit bisnis. Dan yang materi selanjutnya itu ada strategi global di arena internasional. Perusahaan-perusahaan menghadapi dilema strategi antara integrasi global dan tanggung jawab nasional atau national responsiveness. Organisasi harus memutuskan apakah ia ingin agar setiap afiliasinya bertindak secara otonomi atau apakah aktivitas yang dilakukan harus distandarisasi dan disentralisasikan di seluruh negara. Ada 3 kategori strategi global, yaitu yang pertama, strategi globalisasi merupakan standarisasi rancangan produk dan strategi periklanan di seluruh dunia. Yang kedua, strategi multidomestik adalah modifikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Maksudnya itu adalah perusahaan multinasional ada sejumlah negara. Namun, periklanan dan rancangan produknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Dan yang ketiga, strategi transnasional, yaitu strategi yang mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih esensi dan dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada berbagai negara. Yang selanjutnya itu tingkatan strategi. Dalam perumusan strategi, perusahaan menyusun 3 level yang berbeda dalam perusahaan, yaitu yang pertama, corporate strategi. Strategi tingkat perusahaan atau korporasi, yaitu menentukan arah bisnis dan karakter organisasi. Nah, corporate strategi menangani lingkup terutama dalam menentukan tujuan dan syarat suatu perusahaan. Terdapat 2 hal penting dalam strategi ini, yaitu menentukan visi dan misi perusahaan, lalu menentukan objektif atau tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, ada bisnis strategi. Strategi tingkat usaha atau bisnis, yaitu adalah menentukan sasaran pasar dan cara berkompetisi dalam bisnis yang dilakukan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis, namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang diterapkan dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsional strategi. Strategi tingkat fungsional yaitu adalah memaksimalkan potensi untuk menjadi keunggulan kompetitif. Strategi ini dirumuskan secara spesifik pada area fungsional untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional meliputi departemen yang terdapat di unit bisnis itu seperti produksi keuangan dan SDM. Oke, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi merupakan bagian kunci atau key part dari manajemen strategi keseluruhan. Nah, di implementasi strategi ini ada prosesnya, yaitu langkah-langkah utama yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi adalah yang pertama, menganalisis perubahan, yang kedua, menganalisis struktur organisasi, yang ketiga, menganalisis budaya perusahaan, yang keempat, menganalisis gaya kepemimpinan, dan yang kelima, implementasi dan evaluasi strategi. Nah, yang pertama ini menganalisis perubahan. Perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Melalui analisis ini, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah. Apakah secara sangat sederhana di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan, sampai kepada perubahan yang kompleks, misalnya merubah misi perusahaan. Yang kedua, menganalisis struktur organisasi. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi.
dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Oleh karena itu, penetapan struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi strategi, agar semua aktivitas perusahaan yang diakibatkan perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menganalisis budaya perusahaan. Organisasi perusahaan yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu strategi sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan format struktur organisasi yang digambarkan dalam sebuah bagan. Budaya perusahaan mirip dengan kepribadian seseorang, sedangkan jika langkah-langkah yang diambil sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, maka proses implementasi strategi akan lebih mudah dilakukan. Yang keempat, menganalisis gaya pimpinan. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi implementasi strategi. Biasanya itu berkaitan erat dengan perubahan, oleh karena itu tidaklah mengherankan masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dicermati secara teliti dalam implementasi strategi. Dalam era turbulensi lingkungan seperti sekarang ini, setiap pemimpin harus siap dan dituntut mampu untuk melakukan transformasi terlepas pada gaya kepemimpinan apa yang mereka anut. Dan yang kelima, implementasi dan evaluasi strategi. Tahap implementasi dan evaluasi strategi ini merupakan tahap akhir dalam implementasi strategi. Dalam tahap akhir ini, manajemen sudah harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan, maupun gaya kepemimpinan. Oke, kalau ini perbedaan formulasi strategi dan implementasi strategi. Terdapat hubungan yang erat antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Meskipun berhubungan secara fundamental antara formulasi strategi dan implementasi strategi, terdapat perbedaan. Formulasi strategi dan implementasi strategi. Yang pertama, perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Sedangkan implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. Yang kedua, berfokus pada efektivitas, sedangkan implementasi itu berfokus pada efisiensi. Yang ketiga, lebih merupakan proses intelektual, sedangkan implementasi itu lebih merupakan proses operasional. Dan yang keempat, formulasi strategi ini membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam, sedangkan implementasi itu membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. Dan yang kelima, itu membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu, sedangkan implementasi itu membutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi. Berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, yaitu yang pertama, sukses, yaitu artinya hasil yang sangat diinginkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dalam implementasinya. Yang kedua itu roulette, yaitu situasi di mana suatu perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strateginya. Namun perusahaan dapat melakukan implementasi yang cukup baik. Yang ketiga itu masalah, yang merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya buruk. Yang keempat itu kegagalan, yang di mana kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh setiap perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi suatu perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, dengan demikian juga dalam implementasinya. Sekian dari kelompok Kelompok kami. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.